الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آيته الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling harus kita utamakan, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, bersabar dengan sebenar-benarnya sabar, dan yang paling penting ridho dengan sebenar-benarnya ridho dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yang harus kita syukuri dan benar-benar tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini Allah masih memberikan karunia, nikmatnya, yaitu berupa kesempatan kita untuk menghadap Allah dengan salah satu ibadahnya, yaitu salat Jum'ah. Ini sesuatu yang mahal, tapi banyak orang yang tidak menyadari. Pernahkah kita berterima kasih kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat? Pernahkah kita sedikit untuk memikirkan bahwa Allah selalu dekat dengan kita, mengawasi kita dengan apapun yang kita lakukan di dunia ini? Maka salah satu juga yang harus kita perdalam di momen yang paling istimewa, dan kita alhamdulillah fi awal syahr az-Zulhijjah, kita masuk di mana salah satu kekasih Allah, Khalilullah, yang kita kenang sejarahnya, yang kita selalu ulang-ulang sejarahnya, yakni Nabiyuna Ibrahim alaihissalam. Fa insyaallah asratu ilal ayyam, insyaallah 10 hari ke depan kita akan benar mengulang sejarah bahwa di mana ada salah satu nabi pilihan Allah, nama besar beliau yang selalu diingat setiap tahunnya, dan termasuk ulul azmi minar rasul, yaitu Nabiyuna Ibrahim alaihissalam. Kita selalu mendengar nama beliau bahkan setiap waktu kalau ada yang bercerita tentang kisah-kisah beliau. Terlebih pada saat ini cerita beliau menjadi motivasi agar kita apa? Agar kita sabar,
kuat, ridho, ikhlas terhadap apapun yang sudah menjadi ketentuan takdir Allah terhadap hambanya. Mengingat hal ini mahal. Karena apa? Jarang orang yang berpikir, kecuali apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Hanya orang-orang yang berakal dan berpikir, orang-orang yang benar, bukan hanya mendengarkan kisahnya, tetapi bisa mengambil i'tibar, mengambil pelajaran daripada nama besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu mufassir, pakar tafsir asal Mesir, beliau yang bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi, dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa ada beberapa hal atau rahasia di balik kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mendapat predikat dideklarasikan sebagai Khalilullah. Bahkan Allah mengabadikan dalam Al-Quran, Ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Pasti setiap hamba yang beriman dan yakin kepada Allah ingin menjadi Khalilullah, kekasih Allah yang selalu dekat mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita salah satunya mengingat nama Aidul Kurban, Aidul Adha, kurban, maka setidaknya kita bisa lebih dekat di momen Zulhijjah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Mutawalli Asy'arawi menjelaskan apa rahasia di balik suksesnya sehingga Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, yaitu karena Nabi Ibrahim menelan pil pahit, menelan beberapa pil pahit dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Allah juga abadikan dalam Al-Qur'an, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idz ibtala Ibrahim rabbuh, dan tatkala ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimat, dengan beberapa perintah, fa'atammahun, Nabi Ibrahim menyelesaikan dengan sempurna. Maka ketika kita benar-benar diuji oleh Allah dengan pil pahitnya yang diberikan kepada hambanya, bagaimana cara sukses menjalani ujian itu? Maka kita meneladani Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan apa? Fa'atammahun, kita menyelesaikan dengan sempurna. Apa beberapa pil pahit? Yaitu pertama, ingatkah kita dengan peristiwa Nabi Ibrahim yang ketika itu di negaranya di Irak, beliau mendapatkan perlawanan yang masif dari kaumnya, tidak percaya dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa? Sehingga para tokoh, para kaumnya getol melawan Nabi Ibrahim dengan masif, sehingga dikumpulkanlah kayu bakar. Api kobaran yang sudah dilihat sudah membara. Keinginan kaumnya apa? Ingin membakar Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Beberapa detik, ya, sudah siap kayu bakar ini untuk membakar tubuhnya Nabi Ibrahim, ingin menghancurkannya. Tapi apa? Ketika beberapa detik sebelum dibakar kayu api itu dimasukkan oleh kaumnya, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menawarkan ingin ditolong. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menolak. Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika pasrah itu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebagai pembuka dengan segalanya. Maka ketika kita yakin, ya, disitulah bukan hanya al-lisan, maka itulah iman. Ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, bukan hanya lisan kita yang berucap, tapi amal kita,
yakin hati kita pada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka sampai kepada Allah. Inilah yang menjadi tambatan hati Nabi Ibrahim kepada Allah, lebih dekat. Maka apakah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW bisa meniru juga teladan daripada kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini yang pertama. Pil pahit kedua, rahasia pil pahit kedua, kenapa Nabi Ibrahim bisa mencapai derajat di sisi Allah yang mulia. Ingatkah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke Mekah, dari Irak ke Mekah. Bersama siapa? Bersama keluarganya. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, wa waladu. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam, yang ketika itu masih bayi. Dulu Mekah tidak seramai sekarang. Dulu masih sepi, masih tidak berpenghuni. Masih sepi istilahnya seperti itu. Maka apa? Ketika karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah Nabi Ibrahim, istri dan anaknya. Dan yang paling menyakitkan adalah mungkin kita sebagai manusia, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Terjadilah dialog antara istri dan Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, kemudian istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Kata istrinya, iya, ini perintah dari Allah. Maka pergilah kalau memang ini perintah dari Allah. Inilah istri yang benar-benar suami, istri yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa menyangkut hal yang kedua ini? Akidahnya harus benar-benar kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakalnya tingkat tinggi. Sehingga apa? Khalilullah menjadi predikat yang pas untuk Nabi Ibrahim. Apa ketika yang terjadi? Ketika istrinya bilang, ketika sudah ditinggal oleh Nabi Ibrahim, istrinya bilang, Allah tidak akan membiarkan hambanya. Apa ketika itu sudah perbekalan habis, Siti Hajar mulai mencari air. Maka itulah dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah 7 kali balikan. 7 kali balikan. Ketika itu Allah merintahkan malaikat untuk mengepakkan sayapnya. Kemudian disitulah cikal bakal adanya sumur Zam-Zam, yang sampai sekarang kita nikmati. Jamaah-jamaah haji yang berangkat ke Mekah itu menikmati. Inilah kemujizatan Allah. Di sisi lain Allah ingin menunjukkan kuasanya, bahwa barang siapa yang benar-benar yakin, hakul yakin, bukan 99,9, tapi benar-benar yakin 100% pada Allah, pasrah kepada Allah, tawakal dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersamanya. Innallaha ma'ana. Kita harus yakin itu. Dan yang paling menyedihkan adalah pil pahit yang ketiga. Siapa bapak yang tega, yang sudah diharap-harapkan untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah misalnya, yang diabadikan, yang nanti kita akan lakukan, yaitu apa? Menyembelih hewan kurban. Salah satu cikal bakalnya di pil pahit yang ketiga. Apa? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Tapi apa? Allah memerintahkan. Ini sebuah cobaan yang sangat besar. Hanya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah. Itu zaman dulu. Kalau sekarang ada, misalnya ada bapak-bapak yang mungkin ada bisikan, ini bahaya. Tapi ini karena berperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Nabi Ibrahim yakin, walaupun harus berat hati menyerahkan Nabi Ismail untuk disembelih, tapi Nabi Ibrahim yakin. Keyakinan inilah yang Allah ganti dengan apa? Dengan seekor domba. Grand Mufti Al-Azhar, mantan Grand Mufti Al-Azhar, bahwa yang diganti itu adalah seekor domba bertanduk warna putih. Maka inilah yang sampai sekarang syariatnya kita lakukan, yang kita namakan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Dari hal 3 pil pahit yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim tadi, maka kita harus na'tabir bihadhil kisah.
kita harus mengambil pelajaran yang sangat besar. Dalam riwayatnya dijelaskan, idza ahabballahu 'abdan ibtala, fa in sabara ijtaba, fa in radhiya istafa. Maka barang siapa, tanda-tanda Allah mencintai hambanya, Allah akan mengujinya. Fa in sabara istafa. Barang siapa yang benar-benar sabar dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ridho dengan apa yang sudah menjadi takdirnya, maka Allah akan memuliakannya. Ini yang mahal. Maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar tawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah dengan sembali kita berusaha menjalankan apa yang sudah menjadi perintahnya. Maka saya ingat dalam Al-Quran diabadikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, maka insya Allah kita yakin bahwa kita bisa melewati ujian itu. Maka dengan pelajaran adanya peristiwa Nabi Ibrahim ini, kita harus ingat menjadi motivasi, wa idzibtala Ibrahim rabbuh bikalimat fatammahun. Mari kita benar-benar sempurnakan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada hakikatnya ad-dunya darul ibtila. Karena pada hakikatnya dunia ini adalah tempatnya ujian. Kalau sudah nanti kita tidak inginkan namanya ujian, nanti ar-rahah fil jannah. Kita akan istirahat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyiduna wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum ayyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ghabat taghun. Qala ta'ala fi kitabihil munazzal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Jum'ah ini, penghujung kalam ini, khatib mengajak khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita introspeksi, kita check up kembali, muhasabah diri, apa yang menjadi kekurangan kita selama ini, terutama kalau masih di dalam hati kita, hati kecil kita, fuad kita ada terkesan menuntut bahwa ini salah dari Allah, maka jangan sekali-sekali itu hilangkan. Maka perasaan yang seperti ini kita hilangkan. Karena sejatinya ketika itu datangnya dari Allah dan sudah menjadi ketetapan Allah, fa insyaallah kita yakin ini ada hal yang baik yang bisa kita ambil dan pasti ada hikmahnya. Maka semoga dengan kita bisa meneladani kisah dari adanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang setelah menjadi syariat itu dan diabadikan dengan nama Idul Qurban atau Idul Adha, kita lebih bisa memotivasi diri kita untuk lebih bersabar, untuk lebih ridho, untuk lebih ikhlas menjalankan kehidupan yang hanya sementara dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan yang paling kita inginkan adalah kita bisa kembali dengan keadaan husnul khatimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana واغفر ذنوب والدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شكيا ولا محروما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.